Ya, halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kepulangan jamaah haji asal Indonesia gelombang pertama dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah pada 15 hingga 30 Juli. Dan juga gelombang kedua ini akan diberangkatkan pada 30 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam menyambut arus kepulangan jamaah haji asal Indonesia? Tentunya ini di tengah tingginya kasus aktif COVID-19 yang mencapai 20.000 kasus dan juga ancaman subvarian Omikron BA4 dan juga BA5. Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan telah hadir secara daring sejumlah narasumber untuk membahas terkait dengan topik mitigasi protokol kesehatan menjelang kepulangan jamaah haji Indonesia. Sudah hadir secara daring Pak Windu Purnomo, pakar epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya. Pak Windu, selamat malam, salam sehat. Paham Mas, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Windu dan juga Dr. Maxiren Rondonuwu, Dirjen Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes. Dr. Maxi, selamat malam, salam sehat dokter. Selamat malam Mas Baik. Jaya, salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah berkenan bergabung dan juga Pak Ahmad Abdullah, Sekretaris Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah tergabung. Assalamualaikum Pak Ahmad, selamat malam, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Ardianto. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di malam hari ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Ahmad terlebih dahulu dari Kemenak, Pak, ini untuk keberangkatan atau kepulangan dari jamaah haji asal Indonesia di tanggal 16 ini, saya akan konfirmasi terlebih dahulu, ini berapa embarkasi yang nanti akan menerima juga kepulangan jamaah haji Indonesia dan bagaimana sejauh ini persiapan menjelang tanggal 15 berarti ya Pak ya, diberangkatkan dari Jeddah ya Pak ya? Ya, betul Mbak Mas Ardianto, ya kita memang tanggal 15 sudah ada prosesi pemberangkatan. Pada hari ini jamaah selesai melaksanakan ibadah Jamarot di Mina. Terakhir tadi kami cek kloter 13 SOC mengakhiri kegiatan memelempar Jamarot. Dan otomatis pelayanan untuk penyelenggaraan haji pada tahun ini selesai. Jemaah tinggal beristirahat di hotel-hotel yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya kepada kloter awal yang memang sudah harus siap-siap untuk diberangkatkan. Insya Allah tanggal 15 sudah ada pemberangkatan. Di antaranya ada SOC, kemudian ada dari Jawa Barat, DKI juga sudah mulai harus siap-siap untuk proses pemulangan. Baik, itu informasi sementara yang bisa kami himpun terkait dengan menjelang kepulangan dari jamaah haji asal Indonesia atau tanah air. Saya akan ke Pak Maxi, artinya kalau berbicara terkait dengan sesuai dengan surat edaran dari surat edaran nomor 22 atau 2022 garis miring tahun 2022 ini yang membahas terkait dengan PPLN. Artinya mekanisme dari kepulangan jamaah haji Indonesia ini kan masuk sesuai dengan SE22 ini. Bagaimana nantinya pengaturan mekanisme pemulangan jamaah haji Indonesia ini sesuai dengan surat edaran ini Pak Maxi? Ya, tentu sesuai surat edaran memang yang paling penting kita pertama melakukan pengawasan kekarantinaan di pintu-pintu masuk internasional, di debarkasi, di kedatangan. Ya, yang kita lakukan situ tentu sesuai dengan SE, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dan itu dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan yang sesuai tugas fungsinya melakukan sebagai tugas karantina kesehatan. Ya, di situ juga kami menyiapkan posko kesehatan, termasuk lengkap dengan mobil ambulans, ya, dan juga tenaga medis. Kita persiapkan antisipasi adanya emergensi untuk jemaah yang pulang. Kemudian juga tentu kami melakukan screening. Screening dilakukan setiap jemaah haji, terutama untuk suhu, jadi suhu badan, kemudian tanda dan gejala tentu yang biasa, yang seperti juga ada di kartu kewaspadaan jemaah haji, bagaimana panas lebih 4 derajat, batuk, ada sesak napas, itu tanda-tanda yang di screening. Ya, kalau ada tanda tentu akan dilakukan pemeriksaan laju melalui rapid antigen ya. Ada testing begitu ya Pak Maxi ya? Kalau positif.
Oh, tidak semua. Oh, tidak semua, Kalau hanya diklarifikasi ya. oke, setelah dilakukan ada screening gejala. ya, dengan gejala ya. Ya, Baik. setelah di screening ada gejala, kita lakukan dengan pertama rapid antigen ada di bandara. Oke. Kalau positif kita lanjutkan dengan PCR. Kemudian tentu kita malah di asrama haji juga kita persiapkan. Ada poliklinik di sana, ada pelayanan kesehatan. Kemudian tentu kita menyiapkan tenaga untuk melakukan surveillance kesehatan kalau mati sudah pulang dari asrama haji. Itu aja yang kami lakukan. Baik, saya akan kembali lagi saya ke Pak Ahmad sebelum saya akan ke Pak Windu nantinya. Pak Ahmad, artinya secara teknis nanti para jamaah haji asal Indonesia ini nantinya sebelum pulang akan dilakukan testing PCR atau antigen terlebih dahulu di sana atau seperti apa mekanismenya, Pak Ahmad? Ya, kalau di Saudi mungkin tidak dilakukan PCR. Kita sudah melakukan rapat di 13 embarkasi, di 13 debarkasi di seluruh Indonesia, dan insya Allah nanti setibanya jemaah di bandara akan langsung dibawa ke debarkasi untuk dilakukan cek suhu. Dan apabila ada suhu yang dinyatakan tinggi, di debarkasi akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Apabila mungkin ada yang terindikasi COVID, mungkin akan kita coba karantina sesuai kesepakatan antara PPI Arab Saudi dengan kabupaten dan kota yang akan menyambut kedatangan jemaah. Baik. Namun perlu kami sampaikan bahwa tahun ini di Saudi dari kurang lebih sekitar 1 jemaah yang melaksanakan ibadah haji, hanya terdapat 38 kasus yang dinyatakan positif COVID, namun tidak ada laporan kasus sekunder. Semua kasus ditangani sesuai dengan protokol kesehatan, dan Raja Salman sudah mengumumkan kesuksesan rencana kesehatan haji yang dilaksanakan pada tahun ini. Dari Kementerian Kesehatan Haji pun sudah menyatakan bahwa haji tahun ini bebas dari wabah. Tentunya itu intinya, Pak. Ya, tentunya ini kabar gembira. Tapi dari ke-38 itu tidak ada jamaah haji asal Indonesia ya Pak ya? Bisa dikonfirmasi ya? Dari KKHI rencananya akan mengecek, sementara belum ada pengumuman resmi jamaah Indonesia yang terkena musibah COVID. Alhamdulillah, artinya jamaah kita sehat-sehat hingga pada akhirnya nanti hingga ke tanah air. Saya akan ke Pak Windu. Pak Windu, artinya Anda tentunya mengikuti perkembangan kasus secara global karena memang di beberapa negara tidak hanya Indonesia yang kasusnya 20 kasus aktifnya hingga 20.000, tembus 20.000 begitu. Bagaimana dengan perkembangan kasus secara global khususnya di Arab Saudi karena kita juga akan menerima arus kedatangan jamaah haji kita, Pak Windu? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kondisi global ya, termasuk Arab Saudi itu gelombang yang terakhir ini mencapai puncaknya pada tanggal 2 Juli kemarin. Ya sekarang sedang menurun. Ya sekarang sedang menurun dan kasusnya per hari 40% dari puncak. Ya. Nah, tapi tetap kasus di Arab Saudi masih lebih tinggi per 1 juta penduduknya ya, masih lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia sekarang sedang menanjak, ya sedang menanjak. Mudah-mudahan minggu depan lah ya bisa mencapai puncak. Ya, nah jadi karena memang Arab Saudi lebih dulu ya mengalami peningkatan kasus sejak 4 Mei itu, ya. Jadi kita kan belakangan, kita sekitar pertengahan Juni yang lalu. Nah, jadi tentu tetap ada risiko ya bahwa jemaah kita mungkin sudah beberapa mengalami penularan, ya, tertular maksud saya. Cuma kan kita tahu bahwa gelombang yang terakhir ini kan didominir oleh Omikron ya, yang terbaru adalah BA.4, BA.5 yang memang gejalanya ringan, bahkan tanpa gejala kebanyakan, ya kan, sehingga jemaah kita mungkin memang tidak terdeteksi, ya kalau memang mereka tertular tidak terdeteksi, tetapi mungkin dia bisa membawa virus pulang ke rumah, itu bisa terjadi. Jadi risiko itu ada, ya risiko itu cukup besar juga, ya karena kasus di Arab Saudi lebih besar daripada di Indonesia.
Ya meskipun mereka sudah turun, gitu ya, sudah turun. Ya jadi artinya sudah 40% dari puncaknya. Baik. Kita sedang naik. Nah, jadi artinya begini, sebetulnya yang paling ideal ya, sama seperti kita ketika jemaah haji berangkat, mereka dites PCR semua. Yang 2 kali positif, PCR gitu mereka ya? tetap isolasi dulu baru bisa berangkat menyusul. Baik. Kan begitu ya. Ya. Jadi artinya ketika berangkat mereka ini harus negatif dalam arti apa? Supaya tidak menjadi penular di Arab Saudi. Penular bagi jemaah lain ya, jemaah kita sendiri maupun jemaah-jemaah dari negara lain. Baik. Nah, pulangnya harusnya idealnya juga tes PCR, harusnya idealnya itu. Jadi bukan berdasarkan gejala, karena apa? Banyak yang tanpa gejala memang, tapi mereka bisa menjadi penular bagi keluarga di rumah. Ya. Meskipun dia datangnya segar bugar ya segar bugar, tapi mungkin saja mereka menjadi penular karena positif mungkin, ya karena tidak di PCR ya tidak terdeteksi. Nah, jadi idealnya seharusnya ketika mereka berangkat dari Arab Saudi itu dites. Cuma, nah itu kan tidak ada di dalam aturan atau di dalam aturan perjalanan yang jemaah haji ini kan nggak ada. Ya itu yang ideal. Ya. Nah, jadi menurut saya gini, tanggung jawab itu nanti seharusnya berada di pemerintah daerah masing-masing. Jadi pemerintah daerah masing-masing kalau tidak mau kecolongan, ya seharusnya mereka ketika sudah berada di daerahnya masing-masing, di kabupaten kotanya, itu dites PCR. Baik. Itu yang terbaik. Paling tidak antigen lah, ya antigen tes. Semua tidak, baik yang ada gejala maupun yang tidak. Ya karena supaya kita terlindung. Yang terlindung itu bukan jemaahnya mungkin sudah terlindung ya, karena mereka berangkat kan vaksinasi sudah ya, vaksinasi minimal 2 dosis ya toh. Tetapi sekali lagi bahwa mereka bisa menjadi penular ya, karena sekali lagi Arab Saudi kasusnya lebih tinggi daripada Indonesia ya, meskipun sedang mengalami penurunan. Baik, saya nanti akan tanyakan ke Pak Ahmad, Dr. Maksi. Ini tadi saran bagus untuk Pak Windu, rekomendasi begitu akan diserahkan nanti ke Kakanwil begitu kalau untuk Kemenak, dan bagaimana juga pantauan dari Satgas dalam artian ini juga Dinkes ketika nantinya, karena tadi Pak Windu mempertimbangkan ketika bertemu dengan keluarga, masa inkubasi itu nanti akan ada ketika ditemukan, ya kita tentu tidak berharap para jamaah haji kita pulang dengan membawa COVID-19 BA4, BA5. Tapi kita akan bahas, usai jeda kita akan kembali bahas terkait dengan mitigasi prokes menjelang kepulangan jamaah haji Indonesia. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kita masih membahas terkait dengan kesiapan dari penerimaan arus kepulangan jamaah haji Indonesia di tahun 1443 Hijriah ini. Tentunya masih bersama dengan Pak Windu, pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Dr. Maksi dari P2P Kemenkes, dan juga Pak Ahmad Abdullah, Sekjen PHU Kementerian Agama. Saya akan langsung tanyakan ke Dr. Maksi. Dokter, artinya apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Windu ketika pemerintah memilih untuk tidak dilakukan tes PCR tapi melakukan screening, lalu jika memang ditemukan gejala, ini akan dilakukan testing begitu, PCR ataupun antigen. Artinya apa yang menjadi himbauan juga kepada dinas kesehatan di masing-masing daerah ketika memang nanti ditemukan dalam masa inkubasi justru para jamaah haji kita misalnya ini dinyatakan positif saat berada di rumah dan ketika melakukan kegiatan lain seperti halnya silaturahmi atau syukuran setelah kepulangan ini. Seperti apa, Dr. Maksi? Ya baik, saya kira apa disampaikan Dr. Vin itu baik ya, idealnya seperti itu. Tapi pemerintah besar harus konsisten dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden. Dan pelaku perjalanan PPLN, pelaku perjalanan luar negeri itu kita sudah saat edaran Satgas terakhir itu saya kira sudah jelas tidak dilakukan tes lagi. Maka kita tidak mendiskriminasi mau jemaah haji mau pelaku perjalanan lain, kita konsisten pada aturan itu. Oleh karena itu kami juga membuat edaran bahwa peran dinas kesehatan betul sekali kabupaten kota untuk melakukan pengawasan, di mana kami meminta
bahwa pelaku perjalanan luar negeri dalam ini jemaah haji yang sudah pulang sesudah dari asrama haji, dia pulang ke rumah itu dia seharusnya wajib melakukan karantina selama 21 hari. Karantina mandiri ya. Selama karantina mandiri itu dihimbau kalau boleh bikin selamatan, syukuran, ya sesudah 21 hari lah. Oke. Suatu 21 hari. Selama 21 hari itu ada kartu kuning, kartu kewaspadaan, kartu kesehatan kewaspadaan jemaah haji, K3JH, itu dipantau kalau ada gejala-gejala itu tinggal isi. Itu saat mereka datang di bandara itu diberikan oleh KKP atau bisa juga melalui aplikasi. Dan itu dipantau oleh dinas kesehatan. Kalau dia ada gejala, dia langsung datang melapor ke puskesmas. Yeah. Kalau sampai 21 hari tidak ada gejala, tetap kartu itu pun dikirim ke puskesmas atau ke dinas kesehatan. Jadi sebenarnya kita punya keamanan di situ. Dan tapi ini harus disiplin dilakukan oleh jemaah haji. Ya sabarlah 21 hari, ya karantina mandiri, ya sampai menunggu 21 hari. Sebelum 21 hari kalau ada gejala dia wajib datang ke puskesmas. Kalau tidak digejala ya sudah bebas. Dan kalau boleh syukuran selamatannya sesudah 21 hari. Orang bersilaturahmi supaya yang dikhawatirkan oleh Prof. Windu itu tidak akan terjadi. Ya. Saya kira demikian ya. Baik, saya akan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, artinya ini Anda juga harus terus mengimbau kepada jamaah calon haji, jamaah haji kita begitu asal Indonesia, karena memang ketika mereka sudah dipulangkan dari tiba di tanah air, lalu ke asrama haji terus diterima oleh keluarga. Ini biasanya kan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti halnya syukuran, silaturahmi yang digelar. Artinya jangan terjadi potensi kerumunan, baik itu di setiap asrama haji, para keluarga yang nanti akan menjemput, ataupun di rumah mereka pada saat pulang mengadakan agenda seperti halnya syukuran dan lain-lain di tengah kasus yang tinggi ini. Apa yang tentunya menjadi himbauan bagi keluarga jamaah haji yang mendengarkan atau menyimak acara ini, Pak Ahmad? Baik, terima kasih Mas Ardi. Jadi memang di kami ini ada semacam konsultan penyuluhan informasi berkaitan dengan seluruh layanan haji di Arab Saudi. Kami mungkin nanti akan kerjasama dengan tim penyuluhan haji yang ada di sini agar bagaimana supaya prosesi kepulangan ini tidak membawa wabah untuk keluarga kita di tanah air. Memang dari tadi yang kami sampaikan bahwa hasil keputusan rapat di panitia penyelenggara ibadah haji di 13 embarkasi sudah sepakat bahwa setiap jamaah yang datang itu akan dicek suhu dan apabila dinyatakan suhunya melebihi 37,5 derajat itu akan diperiksa secara berkelanjutan. Apabila dinyatakan COVID maka harus diisolasi dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID. Jadi itu teknis yang disiapkan untuk panitia penyelenggara di 13 debarkasi itu. Kemudian berkaitan dengan pesan-pesan memang harus diakui realistis. Saya kira biasanya jamaah haji pasca melaksanakan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu rata-rata secara umum selalu membawa oleh-oleh, biasanya batuk-batuk dan pilek-pilek. Mungkin ini kaitannya dengan penyesuaian cuaca kali ya Pak ya. Dan paru mungkin. Dan ini biasanya memang setelah pulang sembuh gitu. Hanya saja mungkin ini perlu lebih spesifik membedakan pemeriksaan kaitannya dengan batuk biasa dengan virus yang selama ini menjadi pembicaraan. Baik. Demikian Pak Ardi. Ya, saya akan ke Pak Windu. Pak Windu, ini catatan penting juga dari Pak Ahmad tadi bahwasanya memang jamaah haji ini ketika pulang kondisinya mungkin penyesuaian cuaca ataupun juga tadi dikatakan oleh Pak Ahmad begitu. Artinya untuk bisa membedakan testing yang nanti akan, karena memang ciri-cirinya hampir sama gitu. Batuk, pilek dengan COVID-19 begitu. Apa yang harusnya menjadi catatan bagi Kemenkes ataupun dari Dinas Kesehatan yang nanti akan melakukan screening kesehatan bagi para jamaah haji kita ini, Pak Win? Ya, jadi tetap ya bahwa sejak awal mereka yang dilakukan screening ini adalah mereka yang mempunyai
apa namanya yang dianggap suspek, ya kan? Siapa suspek itu yang dianggap dicurigai tersangka, yaitu satu, yaitu mereka yang memang jadi kontak erat, ya. Jadi misalnya nih di Arab Saudi yang bersangkutan ternyata di satu kamar ada yang positif, misalnya diketahui misalnya, mudah-mudahan tidak, ya. Maka semua dalam satu kamar itu tentu harus dilakukan testing. Ya, demikian pula misalnya, ya nanti ketika pulang juga sama, kontak erat harus dites mutlak. Kedua adalah yang punya gejala mirip influenza, jadi yang kita sebut sebagai ILI, ya, jadi influenza like illness. Semua yang mempunyai gejala seperti influenza, ya apakah itu demam, batuk, pilek, harus dites mutlak, ya, karena itu adalah pedoman sejak awal baik itu WHO yang sudah juga diacu oleh Kementerian Kesehatan sejak pandemi, ya, sejak pandemi ada di Indonesia. Nah, jadi semua ILI, jadi influenza like illness harus dites, gitu, ya. Kalau idealnya tadi kan semua dites, ya, tetapi oke, karena aturannya tidak ada itu, maka dua tadi suspek tadi, ya, yaitu kontak erat dan ILI. Nah, kemudian yang paling penting itu kan prokes, ya. Jadi artinya gini, edukasi. Jadi kalau saya lihat di televisi dan sebagainya, ya, kita lihat misalnya para jemaah haji di Arab Saudi, di Mekah dan sekitarnya, Madinah dan seterusnya, ya, itu sebagian besar tidak lagi menggunakan prokes yang baik. Ini umum, ya, bukan hanya, dan yang saya lihat malah jemaah haji kita lebih tertib, lebih disiplin. Tetapi jemaah yang lain sama sekali sudah tidak pernah pakai masker itu. Kita lihat aja, ya, di televisi, ya, sebagian besar tanpa masker. Yang pakai masker kelihatannya malah orang Indonesia, dan itu bagus. Tapi orang Indonesia sendiri, jemaah kita juga beberapa tidak pakai masker. Nah, itu yang di sisa waktu ketika mereka mau pulang ini, mereka betul-betul harus dikembalikan, prokesnya harus disiplin, ya, terutama pemakaian masker, ya, pemakaian masker. Kemudian edukasi lagi ketika seperti yang disampaikan Pak Maksi tadi, begitu pulang, ya, mereka harus mengkarantina diri, ya, paling tidak 10 hari. Jadi dalam 10 hari pertama jangan melakukan tadi kegiatan tadi, ya, mengundang kerabat dan sahabat, ya, dan tetangga untuk itu tunda dulu sampai hari ke-10 lah, ya. Kalau memang mereka mau tetap segera menyegerakan untuk syukuran atau yang lain, gitu, ya. Nah, itu harus tes dulu, harus itu. Paling tidak antigen tes, Baru kalau dia negatif, baru dia bisa bersilaturahmi dengan banyak orang, ya, untuk syukuran dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, karantina diri minimal 10 hari lah. Jadi ini yang harus diedukasi sejak awal, mulai sekarang, gitu, di Arab Saudi sana. Jadi tenaga kesehatan kita harus terus-menerus melakukan edukasi juga petugas-petugas lain. Baik, semoga juga nanti ya rekan-rekan dari petugas juga bisa mengedukasi, termasuk juga Pak Ahmad. Ini juga pesan khusus bagi kita, harapannya nanti jamaah haji yang pulang juga nanti dalam kondisi sehat, begitupun juga keluarga yang menerima juga dalam kondisi sehat. Kita masih akan bahas, masih bersama dengan Pak Windu, Dr. Maksi dan juga Pak Ahmad. Usai jeda nanti kita juga akan tergabung bersama dengan rekan kami Indra Alfian yang melaporkan langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali sesaat lagi. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih bersama Indonesia Bicara TVRI, bersama saya Ardianto Wijaya, dan masih membahas terkait dengan mitigasi protokol kesehatan menjelang kepulangan jamaah haji. Masih bersama Pak Windu, Dr. Maksi, dan juga Pak Ahmad. Tapi sebelum kita akan kembali berbincang, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami Indra Alfian yang melaporkan langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Indra, Assalamualaikum waktu Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, Indra. Artinya ini bagaimana menjelang persiapan kepulangan dari jamaah haji kita yang nanti akan dipulangkan sekitar tanggal 15. Rangkaian ibadah apa saja yang masih harus ditunaikan oleh para jamaah haji kita, Indra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jakarta dan selamat siang waktu Arab Saudi. Jaya dan pemirsa, saya laporkan bahwa
sejak kemarin sebagian besar jamaah haji Indonesia sekitar 58.000 orang telah kembali ke Mekah dari perkemahan Mina setelah menyelesaikan rangkaian lempar jumroh. Dan hari ini separuhnya lagi sejak tadi pagi sudah mulai bergeser kembali ke Mekah, baik berjalan kaki bagi yang bertempat tinggal tidak jauh dari kawasan lempar jumroh, ada juga yang dilayani oleh bis yang disiapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Kami laporkan bahwa pada hari ini sebagian besar jamaah kita sedang beristirahat, dan dari pemantauan kami di beberapa hotel di sektor 2 wilayah sisa, jamaah haji lebih banyak berdiam di kamar untuk menjalankan ibadah wajib, sunnah, dan kegiatan zikir lainnya. Ada juga yang duduk santai di lobi hotel sambil berbincang dengan sesama jamaah. Dan ini sesuai dengan anjuran dari panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi agar jamaah setibanya dari Mina sampai hari ini tidak pergi jauh-jauh dari lokasi, tidak perlu ke Masjidil Haram, cukup beribadah di sekitar di hotel dan musola terdekat. Dan besok bus salawat akan kembali beroperasi melayani jamaah yang akan pergi ke Masjidil Haram, baik untuk menjalankan ibadah 5 waktu maupun rangkaian selanjutnya tawaf ifadah dan sa'i. Jaya. Baik, Indra, ketika Anda tadi berbicara terkait dengan kesiapan jamaah untuk ibadah selanjutnya tawaf dan sa'i, artinya bagaimana pantauan Anda terkait dengan kedisiplinan protokol kesehatan yang diterapkan oleh jamaah haji Indonesia sebelum nantinya mereka akan dipulangkan menuju tanah air dengan kondisi kasus aktif di tanah air ini sudah mencapai 20.000 kasus aktif. Artinya bagaimana pantauan Anda terkait dengan protokol kesehatan para jamaah haji kita di sana, Indra? Jaya dan pemirsa, sejak awal keberangkatan dari kelompok pertama dan sampai terakhir jamaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi, baik di Madinah maupun di kota Mekah, jamaah kita tergolong jamaah yang tertib. Semuanya menggunakan masker, dan sampai selama di Mekah, terutama pada saat menjalankan ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Muna, jamaah kita selalu menggunakan masker. Masker yang digunakan sesungguhnya di samping memang untuk antisipasi, untuk pencegahan COVID, juga sekaligus untuk mencegah agar jamaah tidak mengalami penyakit pernafasan seperti batuk, karena udara di Saudi Arabia yang juga mengandung debu juga harus diantisipasi, sehingga jamaah kita sebagian besar masih menggunakan masker dalam beraktivitas, termasuk di Masjidil Haram. Kalaupun masih ada yang tidak menggunakan masker, biasanya petugas memberikan sosialisasi, sekaligus memberikan masker yang bisa digunakan oleh jamaah. Jaya. Baik, terima kasih Indra Alfian. Kita doakan semoga dalam kondisi sehat walafiat, para haji kita kembali dalam kondisi mabrur dan sehat tentunya hingga kembali ke tanah air. Indra Alfian, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kami doakan juga sehat-sehat selalu hingga menunaikan sejumlah rangkaian kegiatan ibadah haji di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Indra. Terima kasih. Ya, saudara, kita masih berbincang membahas terkait dengan mitigasi prokes kepulangan jamaah haji asal Indonesia. Saya akan ke Pak Ahmad kembali. Pak Ahmad, kalau berbicara tadi rekan kami Indra Alfian ini sudah menggambarkan bagaimanakah para petugas terus memberikan edukasi bahwasanya protokol kesehatan ini akan harus tetap didisiplinkan begitu para jamaah haji. Artinya ketika nanti ada temuan dari kasus COVID-19 ketika menjelang kepulangan, hal mitigasi apa yang tentunya disiapkan oleh pihak Kemenak atau petugas yang ada di sana, Pak, terkait dengan isolasi ataupun karantina yang ada di sana, Pak Ahmad? Ya, saya kira ini sudah protokolnya sudah berjalan ya apabila ditemukan jemaah haji yang terindikasi COVID, ya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana biasa dan kita akan melakukan karantina. Hanya saja nanti mungkin tim kesehatan akan lebih detail melakukan penata laksanaan bagi jamaah yang terkena COVID itu.
Namun demikian kami terus berusaha bahwa kami di sini memiliki di Kementerian Kesehatan Arab Saudi itu sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 25.000 tenaga kesehatan dan 2.000 volunteer kesehatan. Ya. Untuk khusus petugas haji kita itu memiliki tenaga inti kurang lebih sekitar 300 tenaga kesehatan dibantu oleh tim pelayanan umum yang insya Allah nanti menjelang prosesi kepulangan akan mensosialisasikan program-program prokes berkaitan dengan bagaimana meninggalkan tanah suci ini membawa keberkahan, jamaah dalam kondisi sehat, sehingga sampai ke tanah air pun memberikan rasa tenang, khususnya untuk bangsa Indonesia, sehingga betul-betul setelah melaksanakan Haji Akbar ini bisa memberikan kesegaran buat bangsa kita, saya kira. Amin. Tetap ikhtiar, karena di dalam Islam ini harus ihtiyati, hati-hati, dan kita tetap waspada, dan ini bagian dari ibadah, karena ibadah itu bukan hanya sholat saja ya, menjaga ketertiban, menjaga kesehatan, ini juga bagian dari ibadah ghair mahdo, dan ini tetap akan kita sosialisasikan kepada jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji ini. Masih banyak mungkin prosesi rangkaian kegiatannya, di mana gelombang kedua jamaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci Madinah. Itu pun kami akan terus berusaha, petugas kami di Madinah akan siap-siap untuk memberikan sosialisasi. Masa waktu pasca haji ini jangan sampai giat kesehatannya melemah. Justru harus terus bagaimana supaya kondisi jemaah tetap fit dengan mengkonsumsi asupan menu makanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kami memberikan layanan konsumsi sehari 3 kali. Mungkin di Madinah jaraknya tidak sejauh di Mekah. Mudah-mudahan di Madinah akan lebih bugar lagi sehingga sampai ke tanah air dalam kondisi sehat walafiat. Oke, itu harapan kita bersama. Saya langsung ke Dr. Maksi. Dr. Maksi, kalau berbicara terkait dengan kesiapan kita begitu di tanah air ketika nanti menerima jamaah haji begitu, jamaah haji asal Indonesia. Bagaimana dengan kesiapan dari isolasi terpusat ketika memang nantinya digunakan untuk para jamaah haji kita jika memang kondisinya terpapar COVID-19. Apakah ini juga sudah disiapkan begitu ketika nantinya menerima arus kepulangan jamaah haji kita, atau seperti apa, Dr. Maksi? Ya, baik. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi kita nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena persiapan pulang dari Arab Saudi itu juga dilakukan. Mereka di satu kloter itu ada petugas kesehatan, ada dokter, perawat yang mengawal mereka. Jadi kondisi kesehatan mereka dipantau terus. Jadi kita harapkan mereka sampai ke tanah air itu memang dalam keadaan kondisi sehat. Kalau dia positif tentu nggak bisa datang, ya kan, pasti diisolasi dulu di sana sampai nanti hasil negatif baru pulang. Tapi begitu datang ke kita juga mengharapkan tentu ya semua tidak ada yang positif ya, mudah-mudahan. Tapi kita kan nggak bisa pastikan, sehingga kesiapan-kesiapan itu dilakukan. Tentu di masing-masing demarkasi, masing-masing daerah sudah mempersiapkan di mana rumah sakit rujukan, di mana tempat dia lakukan isolasi mau di rumah mandiri. Kalau tidak ada gejala, tanpa gejala saya pikir bisa isolasi mandiri. Tidak perlu juga isolasi terpusat. Tapi kalau ada gejala tentu yang diharapkan, apalagi gejala sedang sampai berat, tentu kita harapkan masing-masing daerah memang sudah punya rumah sakit rujukan. Ya. Jadi begitu tiba di posko di daerah, masing-masing daerah kita punya kantor kesehatan pelabuhan, ada KKP, sama berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Mereka sudah tahu rumah sakit mana yang akan disiapkan, dirujuk kalau memang perlu masuk rumah sakit. Baik. Kalau perlu isolasi mandiri, ya mungkin isolasi mandiri dilakukan dengan pengawasan tentu dinas kesehatan. Baik, saya akan langsung ke Pak Windu. Pak Windu. Demikian Pak Jaya. Ya, baik Dr. Maksi. Saya akan langsung ke Pak Windu. Pak Windu, artinya Anda tentunya mengikuti perkembangan kasus dari subvarian Omikron BA4
BA5 ini. Artinya kalau berdasarkan penelusuran dari Whole Genome Sequencing, perkembangan dari kasus BA4, BA5 ini untuk saat ini di 20.000 kasus aktif ini lebih banyak transmisi lokalnya atau memang yang dibawa oleh PPLN atau seperti apa? Karena memang kita akan menerima arus dari kepulangan jamaah haji, belum lagi nanti terbukanya pintu pariwisata dan juga menjelang dari presidensi G20 ini yang juga harus kita perhatikan bersama. Kalau tadi Anda bilang puncaknya akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan, Pak Windu. Ya, di awal dulu sekitar awal Juni ya itu memang PPLN yang banyak ya, tetapi sekarang kan sudah menjadi transmisi lokal, jadi otomatis yang transmisi lokal lebih banyak daripada PPLN karena memang kasus kita kan sekarang sudah cukup meluas ya, cukup meluas, meskipun memang kabar baiknya ya peningkatan kasus ini tidak secepat yang Omikron yang awal ya, yang di bulan Januari Februari itu ya. Jadi artinya sampai sekarang kasus kita kan masih per hari itu masih sekitar 6% lah ya, 5-6% dari puncak ya. Jadi artinya tidak curam ke atas gitu ya, tidak curam naik gitu. Baik. Demikian dan juga hospitalisasi dan kematiannya kan rendah ya, itu kabar baiknya. Tetapi tentu kita kan tidak boleh karena hospitalisasi dan kematiannya rendah kemudian kita tidak waspada gitu ya, karena kita tidak ingin juga kasusnya kasus positifnya meningkat meskipun sebagian besar tanpa gejala atau gejala ringan ya. Tetapi kita tentu tidak berharap itu karena tetap ada yang meninggal. Masih ada yang meninggal, masih ada yang masuk rumah sakit. Kan kita tidak berharap ada satu pun orang yang meninggal karena COVID kan. Baik. Ya, jadi artinya kita tetap harus waspada ya. Jadi memang sekarang sudah dominasinya ya transmisi lokal gitu ya. Dan memang sudah didominir oleh BA.4 dan BA.5. Tapi ingat ya di luar itu sudah ada lagi subvarian baru yaitu BA.2.75. Yang belum ditemukan di Indonesia. Oke. Ya, jadi ini juga harus hati-hati gitu ya. Makanya terhadap semua PPLN termasuk jemaah haji kita itu kita harus betul-betul screeningnya harus baik. Ya, jangan sampai nanti kasus kita meningkat lagi terus gitu. Ya, jadi kita berharap kan secepatnya kita masuk ke fase yang lebih aman gitu. Baik, ini sudah ada informasi sudah ada informasi baru lagi dari Pak Windu, artinya BA.2.75 tadi ya, subvarian baru dari Omikron ini ya Pak ya? Berarti Pak Windu ya, subvarian dari Omikron. Ya, Omikron, tetap Omikron. Iya. Ini yang tentunya menjadi kewaspadaan. Dan itu belum ditemukan di Indonesia. Oke. Tapi ditemukan di India, ditemukan di beberapa negara dan bisa saja itu ada di Tanah Suci juga kan? Ya. Meskipun Tanah Suci sendiri saya belum melihat kasusnya yang BA.2.75 ya, tetapi kita tidak berharap itu terbawa juga gitu ya, karena kan berkumpul di sana ada 1 juta orang lebih ya dan 10%-nya adalah jemaah kita gitu. Menjadi kewaspadaan bagi kita dan kita tentunya tidak harap menjadi kepanikan begitu. Kewaspadaan penting untuk kita semua. Saya ke Dr. Maksi. Artinya Dr. Maksi, ketika berbicara apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Windu begitu, ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua melihat kondisi dari secara global seperti apa. Nah, berbicara terkait dengan kondisi dari secara global, bagaimana pantauan Dr. Maksi di sejumlah rumah sakit, baik itu terkait dengan keterisian tempat tidur ataupun juga keterisian ICU. Karena kalau berdasarkan diskusi kita kemarin di Dialog Indonesia Bicara dari PBID, Dr. Erlina mengatakan bahwasanya saat ini kondisi rumah sakit juga sudah ada beberapa pasien yang dirawat, artinya juga bor juga semakin meningkat. Bagaimana sebetulnya kondisi secara realnya di lapangan ini, Dr. Maksi? Ya, pantauan kami dan laporan sampai tadi saya dapat ya peningkatan kasus masuk di rumah sakit saya kira tidak signifikan naik ya
masih melandai, juga termasuk perawatan di ICU. Jadi bor kita masih sangat rendah, dan kalau kita masuk di tingkat levelingnya itu rata-rata provinsi itu masih pada di level 1. Jadi saya kira masih aman gitu. Jadi pantauan ya, jadi benar dikatakan tadi bahwa memang ya subvarian Omikron pada umumnya kan ribuannya gejala sedang dan ringan. Jadi untuk hospitalisasi masih aman, yang masuk rumah sakit sedikit. Tapi kita tentu harus waspadai, selalu waspadai. Ya kalau kasusnya banyak, sekarang kan 1000-an sampai 2000 gitu per hari. Kalau kasus seperti lalu sampai 60.000 ya tentu ya kalau sekarang yang masuk rumah sakit katakan di bawah 3%, itu dari jumlah yang banyak tentu akan banyak masuk rumah sakit. Nah itu yang kita harapkan, jangan sampai kita kebobolan banyak yang kasus kita melonjak lagi jumlah kasus per hari, sehingga itu akan mempengaruhi juga ketersediaan bed di rumah sakit. Baik, artinya juga didorong juga untuk tingkat vaksinasi booster ya Pak Maksi ya? Ya, kami harapkan seperti itu, vaksinasi booster itu terus ditingkatkan, terus masyarakat tentu begitu aware, perhatikan untuk di booster. Karena terbukti bahwa dengan orang dengan vaksin sudah di booster, kalau toh kena Omikron, subvarian baru itu ya rata-rata tanpa gejala. Gitu. Tanpa gejala? Atau gejala ringan. Oke. Baik, saya terakhir ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, singkat saja, apa himbauan Anda tentunya? Ini yang perlu diperhatikan bagi keluarga yang nanti akan menjemput para jamaah haji kita, dan juga tentunya bagi seluruh sanak saudara dari jamaah haji yang nantinya mungkin akan berinteraksi secara langsung dengan jamaah haji ketika pulang di kampung halaman mereka. Apa yang tentunya kita perhatikan begitu? Ya, saya kira jamaah datang ya karena memang masuknya ke Tanah Suci juga dalam kondisi ketat. Pemerintah Saudi mengumumkan di beberapa surat-surat yang kami terima di Kementerian Agama itu protokol kesehatan menjadi salah satu yang sangat penting, dan di bawah tulisan suratnya itu selalu menyampaikan ancaman bahwa apabila tidak menuruti peraturan yang kami buat, maka akan dihukum dengan seberat-beratnya. At least memang jamaah yang kurang lebih 1 juta masuk melaksanakan haji ini, kalau mungkin di Indonesia 72 jam harus dilakukan PCR, saya yakin di seluruh dunia pun sudah menyiapkan prosesi PCR, baik India, Pakistan itu jamaahnya harus melakukan PCR. Dan spesifik untuk yang melaksanakan haji di Tanah Suci ini memang secara umum tidak berbaur dengan masyarakat atau warga Saudi yang tidak melakukan haji. Jadi efektif memang mungkin pemerintah Saudi sudah mempertimbangkan sterilitas dari jamaah dengan non-jamaah. Dan ini mungkin jadi kenapa Raja Saudi, Khodimul Haramain juga mengumumkan bahwa perencanaan pelaksanaan haji berkaitan dengan kesehatan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya memang prokes itu tetap dijalankan, dan saya lihat di masjid-masjid pun petugas-petugas kesehatan yang tadi saya sebutkan ada kurang lebih sekitar 25.000 orang itu mereka betul-betul berusaha bagaimana supaya prokes ini bisa dijalankan. Bahwa ada memang pengumuman untuk sudah tidak ketat lagi, namun di sekitar area masjid ini masih tetap seperti biasa dilakukan prokes. Demikian Pak Andri. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan kepulangan, ya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan singkat saja, Pak Ahmad. Oh ya. Ya, kita memang mungkin pulang ke tanah air dari, saya kira kuncinya sama-sama waspada. Kita juga mungkin di Tanah Suci, jamaah yang datang mudah-mudahan tidak membawa wabah gitu kan. Saya kira di tanah air juga karena kondisinya mungkin lagi tinggi juga harus waspada ketika akan berkunjung atau menemui sanak saudara yang selesai melaksanakan ibadah haji, juga tetap harus menjaga prokesnya masing-masing. Saya kira ini menjadi win-win. Siapapun harus menjaga kesehatan tanpa terkecuali untuk jemaah haji,
Saya yakin jamaah Indonesia mabrur, sehat, Amin. barokah. Amin. Harapan kita semua dalam kondisi mabrur dan juga sehat ketika pulang di tanah air dan juga keluarga dalam kondisi sehat. Pak Ahmad, terima kasih. Dr. Maksi, terima kasih. Pak Windu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Bapak-bapak, sehat-sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah bergabung, berkenan bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. TVRI. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Ya, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya kembali mengimbau Anda di tengah kasus sekitar 20 kasus aktif di tengah 20 ribu kasus ini. Kita tentu berharap untuk bersama-sama disiplin dalam melakukan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi nasional termasuk juga vaksinasi booster. Saya Ardianto Wijaya, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.